Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuni Maulidia dari kelompok 9 akan menyampaikan materi konflik dan negosiasi. Subbab dari materi konflik dan negosiasi terdiri dari 1. Definisi konflik, 2. Tipe dan lokus konflik, 3. Proses konflik, 4. Negosiasi. Definisi konflik. Tidak terdapat definisi singkat mengenai konflik, tetapi pendapat yang paling umum adalah bahwa konflik merupakan sebuah persepsi. Definisi konflik secara luas sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atas sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak yang pertama. Pandangan tradisional atas konflik. Pandangan tradisional atas konflik sejalan dengan tingkah laku mengenai perilaku kelompok yang berlaku pada tahun 1930-an hingga 1940-an. Konflik dipandang sebagai hasil atas disfungsional atau kegagalan fungsi. Konflik dipadankan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan interaksionis atas konflik atau interaction view of conflict merupakan keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Konflik fungsional atau functional konflik merupakan konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan konflik disfungsional atau dysfunctional konflik merupakan konflik yang menghambat kinerja kelompok. Jenis dan lokus konflik. Salah satu sarana untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi tipe dari ketidaksepakatan atau konflik tersebut mengenai apa. Konflik terdiri dari beberapa jenis atau tipe, diantaranya yaitu 1. Konflik tugas atau as-konflik. Konflik tugas atau as-konflik yaitu konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. 2. Konflik hubungan atau relationship konflik. Konflik hubungan atau relationship konflik yaitu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga, konflik proses atau proses konflik. Konflik proses atau proses konflik yaitu konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Cara lain untuk memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus atau di mana konflik terjadi. Di sini terdapat 3 tipe dasar, diantaranya yaitu konflik diadik adalah konflik yang terjadi di antara 2 orang, konflik intragrup adalah konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim, konflik antar kelompok adalah konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Proses konflik. Proses konflik memiliki 5 tahapan, yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan personalisasi, niat, perilaku, dan hasil. Tahap 1. Pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Tahap pertama dari konflik adalah penampilan kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Kondisi-kondisi ini tidak lantas mengarah secara langsung pada konflik, tetapi salah satu dari mereka yang diperlukan jika hal ini muncul ke permukaan. Kondisi-kondisi ini terdiri dari komunikasi, struktur, variabel-variabel pribadi. Tahap 2, kesadaran dan personalisasi. Pada tahap ini terdapat 2 poin, yaitu dipandang sebagai konflik. Pada poin ini, kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul dirasakan sebagai konflik. Pada poin ini, keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Tahap 3, niat. Niat merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Niat terbagi menjadi 5 dalam menangani konflik, diantaranya yaitu bersaing, merupakan suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang, tanpa memperhatikan dampak timbul konflik terhadap pihak lain. Berkolaborasi merupakan sebuah situasi yang mana
para pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Menghindar merupakan keinginan untuk menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik. Mengakomodasi merupakan kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingannya sendiri. Berkompromi merupakan situasi yang mana tiap-tiap pihak atas suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Tahap 4 perilaku. Perilaku ini meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan mereka sendiri. Tahap 5 hasil. Dalam tahap ini terdapat dua hasil, yaitu hasil yang fungsional. Hasil konflik akan menjadi fungsional jika konflik dapat meningkatkan kerja kelompok. Hasil yang disfungsional adalah hasil kelompok akan menjadi disfungsional jika konflik menurunkan kerja kelompok. Negosiasi. Definisi negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Strategi perundingan. Terdapat dua pendekatan umum mengenai negosiasi, yaitu perundingan distributif. Perundingan distributif merupakan negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Perundingan integratif merupakan negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Proses negosiasi. 1. Persiapan dan perencanaan. Sebelum Anda mulai melakukan negosiasi, lakukan persiapan dan perencanaan terlebih dahulu. 2. Mendefinisikan aturan dasar. Setelah melakukan perencanaan dan mengembangkan sebuah strategi, maka langkah selanjutnya adalah memulai mendefinisikan dengan pihak lainnya mengenai aturan mendasar dan prosedur dari negosiasi itu sendiri. Yang ketiga, klarifikasi dan pembenaran. Tahap ini adalah tahap di mana untuk menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan mula-mula kita. 4. Melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Inti dari proses negosiasi adalah upaya memberi dan mengambil secara aktual dalam mencoba untuk menyelesaikan perjanjian, di mana kedua belah pihak perlu untuk membuat konsesi. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah merumuskan perjanjian yang telah dibuat dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan mengawasinya. Perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya individu dalam melakukan negosiasi. Di antaranya yaitu 1. Sifat kepribadian dalam negosiasi. Sifat kepribadian dalam negosiasi itu terkait tetapi hanya secara lemah. Nomor 2. Suasana hati atau emosi dalam negosiasi. Suasana hati atau emosi dalam negosiasi memengaruhi negosiasi, tetapi cara kerjanya bergantung pada emosi maupun konteks. Yang ketiga, budaya dalam negosiasi. Orang-orang dari budaya berbeda akan melakukan negosiasi secara berbeda, tetapi terdapat banyak perbedaan kecil dalam cara bekerjanya. Namun, keberhasilan dalam bernegosiasi tetap bergantung pada konteks. Yang keempat, perbedaan gender dalam negosiasi. Pria dan wanita melakukan negosiasi secara berbeda, dan perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi hasil. Negosiasi dengan pihak ketiga. Terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga, yang terdiri dari 1. Mediator, merupakan seorang pihak ketiga, tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, bujukan, serta saran untuk alternatif-alternatif. Arbitrator merupakan seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas
untuk mendikte perjanjian. Yang ketiga, konsilator merupakan seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.